Hello everyone, Funky here. Di video ini aku akan membahas tentang loudness dalam mastering audio. Video ini akan fokus membahas tentang loudness alias kekerasan audio. Kekerasan. Di sini aku akan bahas dua hal. Loudness itu apa dan bagaimana kisah perjalanannya di dunia musik, sejarahnya gimana. Itu akan kita singgung dikit. Kita juga akan membahas loudness yang recommended dalam mastering saat ini itu seberapa keras sih ya. Kalau ada yang mungkin masih bingung, masih belum paham, please silahkan tanya-tanya di komen. Dalam proses mastering, ada yang namanya loudness, alias seberapa keras lagumu. Ini bukan cuma keras dalam hal volume aja ya. Volume juga berpengaruh, tapi juga ada faktor dinamika, faktor bagaimana telinga kita mendengarkan suara, itu juga masuk dalam perhitungan loudness ini. Kadang kita dengerin lagu yang kalau diukur tuh mungkin desibelnya sama, tapi yang satu mungkin bisa jadi terasa lebih keras dari yang satunya. Seberapa keras atau loudness ini di dunia musik adalah sesuatu yang penting karena telinga manusia itu ada tendensi untuk menilai sesuatu yang lebih keras itu lebih bagus. Jadi dulu misalnya di radio gitu ya, ada lagu yang volumenya segini gitu misalnya. Kita dengarkan, oh ya, it's nice. Terus lagu berikutnya ternyata lebih keras 2 atau 3 desibel. Orang akan lebih mudah merasa lagu yang lebih keras ini lebih exciting, lebih asik, lebih menyenangkan didengarkan dan terasa lebih bagus gitu. Makanya dulu ada yang namanya loudness war. Jadi lagu-lagu itu berkompetisi keras-kerasan volume. Nah, tapi volume lagu di format recording kan ya ada titik maksimalnya ya. Ada titik maksimal di mana kalau kita melebihi itu akan distorted gitu ya, akan terdistorsi, akan pecah gitu ya. Nah, ketika udah mentok di situ untuk membuat suara lagu terdengar lebih keras lagi, untuk supaya lagu terkesan lebih keras lagi, orang pakai efek-efek. Ada efek kompresor, limiter atau maximizer yang mana itu bisa membuat semua bunyi-bunyian itu terasa lebih rata. Volume masing-masing instrumen tuh jadi naik semua, jadi terasa lebih maksimal semua volumenya. Jadi misal batas maksimal audio segini ya. Terus misalnya ini ada vokalnya segini volumenya, ada drumnya segini, terus ada gitar segini, ada keyboard segini. Terus kalau kita kasih limiter, itu kayak dipotong terus dinaikkan semua jadi volumenya rata, jadi volumenya jadi gede semua. Instead of tadi, oh yang ini segini, yang ini segini, yang ini segini, sekarang jadi rata semua, jadi keras semua. Nah di situ dia mengorbankan dinamika karena instrumen atau part lagu yang tadinya harusnya lebih pelan, yang tadinya pelan itu sekarang dipaksa dibikin lebih keras semua. Dinamika itu bisa jadi kan adalah sebuah nyawa lagu yang bikin lagu itu nge-soul gitu kan ya. Kalau dinamikanya dibunuh kayak gitu, itu bikin yang kenceng jadi exciting sih, tapi nyawa dan feel lagunya bisa jadi terganggu. Namun di sisi lain juga ada genre-genre yang emang nggak terlalu butuh dinamika atau penerapan dinamiknya itu beda dengan genre-genre lain yang feel-nya bisa rusak kalau dikasih limiter kompresor terlalu parah ya. Dan genre-genre ini tadi di tengah loudness war itu dia tetap bisa kenceng tapi tetap ada soul-nya karena stylenya emang beda dengan genre-genre yang lain yang mudah rusak terkena dampak negatif loudness war nih tadi. Itu kayak EDM misalnya. EDM itu di tengah loudness war malah thriving. Dia bisa kenceng tapi struktur lagu dan aransemen dan mixingan yang sedemikian rupa memungkinkan EDM itu walaupun kenceng dan terkompres dia cukup bisa dengan mudah bahkan untuk ditata sedemikian rupa supaya walaupun keras itu dia tetap ada feel-nya, tetap ada soul-nya, tetap terasa ada dinamikanya. Itu dulu ya. Sekarang itu juga sama. Tapi beda dikit, beda dikit. Sekarang kita publish lagu kan di platform-platform digital kayak YouTube, iTunes, Spotify gitu ya. Dan tempat-tempat itu mereka punya pengatur volume otomatis yang intinya mereka berusaha bikin lagu-lagu yang diupload di sana itu kalau diplay oleh pendengar itu volumenya nanti akan mirip-mirip. Jadi pendengar bisa ganti-ganti lagu dengan enak tanpa merasa ada kaget tiba-tiba ada lagu yang lebih kencang dari yang lainnya apa gimana gitu. Zaman sekarang measurement yang biasa dipakai untuk mengukur seberapa keras lagu itu namanya LUFS. Dulu ada yang namanya RMS. Itu mirip-mirip tapi sekarang pakainya LUFS. LUFS itu semacam dinilai lebih akurat dan lebih bisa mempresentasikan sebuah lagu secara menyeluruh. LUFS ini seperti yang aku bilang tadi, dia bukan cuma menunjukkan angka volume aja. LUFS ini angka yang dihasilkan dengan mengkombinasikan beberapa info like volume, terus bagian yang paling keras berapa, bagian yang cenderung keras berapa, bagian yang pelan seberapa,
Aku nggak tahu exactly persisnya, tapi kayaknya dia juga memperhitungkan sensitivitas telinga manusia terhadap tiap frekuensi itu beda-beda ya, terhadap bass, mid, high itu beda-beda. Kayaknya LUFS itu juga memuat perhitungan itu, tapi aku nggak tahu persis ya. Correct me if I'm wrong. Ya, data-data itu yang dikombinasikan sedemikian rupa menjadi angka LUFS. LUFS ini nilainya, angka-angkanya itu dalam bentuk minus sekian desibel. Jadi minus 1 desibel, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, minus 12. Terus apa? Coba tebak. Minus 13, minus 14, dan seterusnya. Semakin dekat ke 0 itu semakin keras loudness-nya, semakin kencang. Kalau lihat info-info yang beredar di internet, YouTube dan Spotify itu dia ngeplay musiknya di sekitar minus 14 LUFS. Jadi kalau kita mengupload lagu yang loudness-nya di atas min 14 LUFS ke YouTube, misalnya minus 8 LUFS, YouTube nanti akan menurunkan volumenya 6 desibel sampai jadi sekitar min 14 LUFS. Jadi, apakah kita perlu menyesuaikan? Apakah kita lebih baik mengupload lagu audio yang minus 14 menyesuaikan dengan requirement-nya di YouTube? Jawabnya adalah tidak perlu. Alasannya kenapa nanti aku bahas lebih jauh. Sekarang kita akan bahas, kita lihat lagu-lagu lain dulu. Itu pertanyaan yang sering banget muncul. Alasannya pasti akan kita bahas nanti, tapi sekarang kita lihat ini dulu. Lagu-lagu komersial yang diproduksi profesional itu biasanya loudness-nya min 6 sampai min 9, min 10 itu cukup umum. Ada variasi itu berdasarkan genre dan style lagunya masing-masing, itu pasti ada variasi ya. Lagu-lagu pop dance itu yang berusaha dibikin keras itu like 5, sampai min 7, itu cukup umum. Rock itu agak santai. Rock itu biasanya like sekitar min 7, sampai min 10 komaan. Akustik ini bisa keras banget. Sebenarnya dia cenderung bisa keras banget. Instrumennya kadang sepi ya, kadang instrumennya mungkin cuma vokal dan gitar aja ya. Itu sebenarnya bisa dengan mudah dibikin, mastering dengan volume, dengan loudness yang keras. Tapi biasanya orang bikin rekaman akustik ada yang keras kayak gitu, tapi ada juga yang semacam mixing dan memaster dengan mindset agak proporsional, semacam mikir kalau rock yang pakai drum, pakai gitar listrik sekeras itu, paling enggak yang akustik yang instrumennya lebih santai ya lebih pelan dikit lah. Dan biasanya akustik itu ya di sekitar min 9, min 11, min 12 itu cukup umum. Tapi ada juga yang like min 6. Dan itu nggak rusak. Akustik karena simple gitu, dibikin keras pun dia dinamikanya kadang tidak terganggu. Setelah memasuki era digital ini, karena adanya kenyataan YouTube, Spotify, dan lain-lain tadi mengurangi volume kayak gitu tadi, itu yang terjadi adalah ada yang merasa loudness war itu sudah selesai. Jadi nggak merasa harus bikin master dengan kencang. Jadi bikin lagu like min 10, min 12, min 14 itu oke-oke aja. Orang yang nggak suka LUFS gede gini biasanya argumennya adalah karena LUFS yang gede itu dinamikanya terkompres, membunuh dinamik itu tadi. Dinamik range-nya nggak gede jadi terlalu rata, jadi merusak soul lagunya itu tadi. Tapi juga ada yang tetap merasa bikin lagunya harus tetap kencang. Bikin musiknya harus dibikin master dengan loudness yang keras. Karena walaupun dia tahu itu nanti akan diturunin di YouTube atau di Spotify, style mixing, mastering untuk bikin musik yang kenceng itu tadi, itu juga bisa menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari karakter musiknya. Ada lagu atau style-style musik yang itu emang cocoknya dibikin terasa full, terasa agak terkompres, dan terasa kencang kayak gitu. Jadi lagunya kalau nggak dibikin agak ada limiternya itu, karakternya, feel-nya malah jadi hilang, dan akhirnya malah jadi nggak nge-soul. Intinya ada juga musik yang emang akan terdengar lebih bagus, lebih nge-soul dalam keadaan kencang, dan ada limiternya, dan LUFS-nya gede. Jadi sekarang kayak ada dua kubu. Banyak orang yang merasa harus menyesuaikan ke sekitar minus 14 LUFS. Kalau mau lebih pun mungkin dikit aja, mungkin like min 12, min 11 gitu. Nah, di antara orang-orang ini ada yang udah tahu hal yang aku jelaskan di video ini tadi, tapi emang pengen bikin master dengan dynamic range yang lebih lega. Mungkin emang karena lebih suka musiknya terdengar seperti itu. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Jadi ya emang nggak harus LUFS-nya tuh gede. Kalau kamu merasa musik buatanmu lebih bagus, lebih optimal, suaranya di minus 12, minus 11, dan kamu merasa nggak perlu naikin itu jadi min 8, min 7, itu nggak apa-apa. Yang seperti ini biasanya juga orang-orang yang mungkin emang garap musik yang genrenya emang butuh dynamic range yang gede. Kayak misalnya musik klasik. Musik klasik itu emang kalau kita ingin menggarapnya, merekamnya dengan seotentik mungkin itu biasanya nggak recommended untuk
membikinnya jadi kencang dan mengkompres, membunuh dinamiknya terlalu banyak. Tapi banyak juga orang yang merasa harus mastering di Min 14 karena tidak memahami hal-hal yang aku jelaskan di video ini. Ini biasanya mungkin pemula yang baru mulai belajar produksi musik atau mungkin belum banyak pengalaman ya. Yang mungkin masih kesulitan juga untuk bikin mixingan dan hasil mastering yang kenceng tapi enak, kenceng tapi masih terasa ada dinamikanya. Itu emang di awal-awal proses belajar produksi musik itu bisa jadi adalah sesuatu yang susah untuk dilakukan. Dan itu bisa membuat kita merasa, mastering kenceng jelek nih. Ini buktinya masteringanku tak bikin kenceng jelek. Padahal itu bukan karena loudness-nya, tapi bisa jadi karena aransemennya atau mixingannya yang emang kurang pas dan kurang optimal untuk bisa dimastering dengan keras. Juga orang kalau info-info yang didapatkan belum lengkap, biasanya juga masih ragu-ragu kan ya. Nanti kalau kelebihan, takutnya nanti laguku diupload jadi jelek. Nanti takutnya dibandingkan dengan yang lain itu nanti kalah gitu kan ya. Jadi merasa insecure dengan hal seperti itu. Itu golongan yang pertama yang merasa perlu mastering di sekitar minus 14 LUFS. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang santai-santai aja mastering bikin lagu di minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, ini biasanya adalah produser-produser dan mastering-mastering engineer profesional. Dan orang-orang yang tidak terjebak info yang kebenarannya kurang benar. Oh, dan juga orang-orang yang malas mikir teknisnya dan merasa bikin musik kalau ini udah bagus ya udah sih ya. Diupload dengerin udah bagus ya udah sih ya. Jadi kembali ke pertanyaan, kenapa menurutku kita nggak perlu menyesuaikan requirement YouTube? Kenapa kita nggak wajib mastering di minus 14 LUFS? Alasannya pertama karena ada karakter lagu yang lebih enak, kencang dan agak terkompres. Dinamika di musik itu emang sesuatu yang keren ya. Tapi banyak juga style-style aransemen, style-style musik yang kalau dibikin dengan baik, itu bisa-bisa aja dibikin kencang tanpa merusak soul lagunya. Dan dinamika yang gede itu tidak selamanya adalah hal positif ya. Kalau musisinya keren, misalnya bisa main gitar, bisa main piano dengan dinamika yang baik, yang sesuai keperluan lagunya gitu emang bagus ya. Tapi kalau kadang terlalu pelan dan terlalu keras banget gitu, itu juga didengarkan juga akan nggak enak kan ya. Vokal juga sama. Kalau lagunya klasik dan kamu nonton konser klasik gitu, itu emang dinamika yang luas, yang gede itu emang asik ya. Dan penyanyi klasik yang bagus juga, walaupun volumenya pelan itu dia suaranya bisa terproject dan tetap bisa didengarkan dengan enak dari jauh pun itu tetap bisa kedengaran ya. Tapi kalau di dunia rekaman, apalagi di genre-genre yang tidak klasik, itu telinga kita itu sudah sangat terbiasa dengan volume vokal yang cenderung stabil-stabil aja. Jadi kalau ada penyanyi yang volumenya naik turun terlalu jauh di rekaman gitu, kita akan malah merasa terganggu dan merasa itu aneh. Ya, performance yang berdinamika gede itu tidak selalu lebih baik dari yang dinamikanya lebih kecil. Compression dengan takaran yang tepat itu bisa membantu dinamika performance kita supaya lebih tertata dan lebih enak untuk dinikmati. Alasan berikutnya, sejauh ini udah banyak banget lagu-lagu profesional yang diupload di platform-platform digital dalam keadaan lagu itu LUFS-nya gede dan lagunya baik-baik saja. Lagunya nggak ada yang rusak, nggak ada yang distorted apa gimana. Lagunya Ed Sheeran, lagunya Justin Bieber, Dua Lipa, Blackpink upload kencang di YouTube, lagunya baik-baik saja. Volumenya emang diturunin sih, tapi juga tidak lantas itu menjadi lebih pelan dari lagu yang lain dan juga nggak anjuk jadi kalah dengan lagu yang lain. Juga karena lagu-lagu itu diproduksi dengan baik, aransemennya, mixingnya disesuaikan sedemikian rupa supaya tetap terasa ada dinamikanya, tetap ngesul walaupun itu cenderung keras masteringnya. Jadi sekarang mungkin terus bertanya-tanya, jadi kita masteringnya seberapa dong standar LUFS-nya? Well, disitulah asiknya. Sebaiknya kita tidak menjadikan kriteria LUFS itu sebagai target. Jadi kita nggak harus wajib. Kita harus wajib segitu. Itu nggak harus. Kalaupun ada keharusan, ini bukan harus banget ya. Tapi kita bisa mencari acuan mastering di berapa LUFS. Itu dengan cara melihat lagu-lagu yang genrenya atau instrumentasi aransemennya itu mirip-mirip dengan lagu kita. Pakai reference track. Ya kalau kamu merasa tetap butuh acuan yang bisa membuat kamu merasa lebih aman. Oh, aku merasa lebih tenang kalau ada angka yang dituju. Kalau ada standarnya aku akan merasa lebih tenang. Kalau nggak ada,
Engkau akan bingung, aku harus main 12, apakah aku akan harus main 6. Kalau kamu merasa butuh angka itu, kamu bisa ambil reference track. Jadi misalnya lagumu genrenya apa? Genrenya misalnya rock. Kamu cari lagu yang genrenya mirip-mirip lagumu, itu di YouTube misalnya, itu bisa kamu lihat LUFS-nya itu berapa LUFS. Kalau pengen tahu LUFS sebuah lagu di YouTube, kamu buka videonya, terus klik kanan di videonya, itu ada opsi Stats for Nerds. Itu di situ kalau kamu klik itu akan muncul info-info. Salah satu infonya di situ adalah info lagu itu audionya dinormalize berapa desibel. Dinormalize itu dikurangi berapa desibel. Jadi kalau misalnya lagu itu diupload dalam keadaan min 8 LUFS gitu, di info normalisasinya tadi itu kemungkinan akan muncul 6 desibel. Dari min 8 itu YouTube menurunkannya 6 desibel jadi min 14. Ini sejauh pengamatanku cukup akurat. Jadi ini misal kita lihat produksi remake coverku ini ya. Klik kanan, klik Stats for Nerds. Nah ini ada tulisannya. Ini dinormalize 6,3 desibel. Ini berarti coverku ini diupload dalam keadaan dia loudness-nya berapa? Berarti min 14 ditambah 6,3. Berarti dia diupload dalam keadaan minus 7,7. Dan ini emang bener, aku kemarin emang upload video ini dengan audio yang dimastering di sekitar minus 7, sekian, 7,4, 7,5. Ini meleset-meleset sedikit itu bisa jadi karena konverternya, bisa jadi karena indikator loudnessku yang beda-beda sedikit, atau mungkin alat menormalize di YouTube-nya mungkin nggak exactly berpatokan minus 14 LUFS, tapi ini nggak apa-apa, cuman meleset sedikit-sedikit banget, masih bisa banget untuk dipakai patokan melihat, oh lagu ini loudness-nya berapa LUFS. Nah, di situ kamu bisa lihat, oh lagu yang aku bikin itu enaknya berarti sekitar segitu. Itu juga untuk acuan aja, nggak wajib ditarget, oh laguku harus segitu LUFS-nya, nggak wajib. Itu bisa, kamu mungkin bisa bereksperimen sih. Oh kalau di mastering sampai segitu LUFS, seperti ini. Kalau misalnya coba dikerasin dikit, di-push lagi, lebih asik, lebih exciting, apa malah terdengar lebih overcompressed dan ada feel yang terganggu. Kalau misalnya lebih exciting ya, oh ya berarti mungkin lagumu emang lebih bagus di mastering dengan keadaan LUFS-nya lebih keras dari reference trackmu tadi. Tapi juga mungkin bisa kamu coba dimundurin dikit. Jadi misalnya reference trackmu tadi min 8, kamu bisa cek di lagumu kamu bikin min 9 atau min 10, terus kamu dengarkan, apakah ini terasa lebih lega, mungkin terasa ya mungkin tidak se-punchy, tidak sekeras itu, tapi malah membuat terasa lebih enak karena lebih lega dan lebih free, something like that. Itu kalau ternyata emang lebih bagus dalam keadaan LUFS-nya nggak mencapai 8, ya berarti mungkin ya emang kamu lebih suka LUFS-nya di min 10 itu tadi. Jadi mastering idealnya di berapa LUFS itu kembali ke lagu masing-masing, kembali ke karakter lagu masing-masing. Bisa jadi satu lagu dengan satu lainnya bisa berbeda-beda, bisa jadi yang genrenya mirip-mirip, bisa jadi bisa di mastering dengan LUFS yang mirip-mirip juga, ya seperti itu. Jadi kembali ke lagunya. Begitu. Semoga tidak ada yang kelupaan info-infonya. Mungkin nggak lengkap-lengkap amat sih, karena aku berusaha bikin ini cukup padat juga. Nah, jadi kalau misalnya kamu ada yang masih bingung, masih ingin ditanyakan, please comment, like this video kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Kalau kamu tidak merasa video ini bermanfaat, like juga. Lumayan buat tambah-tambah engagement videoku kan. Bisa meningkatkan performanya di algoritma YouTube. Bukan? Subscribe to my channel kalau kamu belum subscribe. Thank you for watching. See you in the next video.